Bapa kami yang di sorga, maksudnya adalah dengan kata-kata ini Allah mengajak kita supaya kita mempercayainya bahwa dialah Bapa kita yang sesungguhnya dan kita anak-anaknya yang sesungguhnya. Berdasarkan hubungan ini kita dengan segala keberanian dan keyakinan meminta kepadanya seperti seorang anak yang dikasihi kepada Bapa yang disayangi. Permintaan pertama, dikuduskanlah namamu. Maksudnya adalah sesungguhnya nama Allah itu sendiri kudus, tapi kita meminta di dalam doa supaya namanya juga kudus dalam kehidupan kita. Bagaimana hal ini terlaksana? Demikian, apabila firman Tuhan diajarkan besar dan murni, dan kita sebagai anak Allah juga hidup di dalam hidup yang suci sesuai dengan firman itu. Untuk ini, anugerahilah kami ya Bapa yang di sorga. Permintaan kedua, datanglah kerajaanmu. Maksudnya adalah sesungguhnya kerajaan Allah dengan sendirinya datang, walaupun kita tidak meminta, tetapi kita minta di dalam doa, supaya kerajaannya datang juga kepada kita. Bagaimana hal ini terlaksana? Demikian, apabila Bapa kita yang di sorga memberikan rohnya yang kudus, supaya dengan anugerahnya kita percaya dengan firman-Nya yang kudus dan berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dalam hidup kita, masa kini dan masa mendatang di tempat yang kekal. Permintaan ketiga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Maksudnya adalah sesungguhnya kehendak Allah yang baik dan penuh anugerah itu terjadi juga, walaupun kita tidak memintanya. Akan tetapi kita minta di dalam doa supaya terlaksana juga kepada kita. Itulah yang kita mintakan. Bagaimana hal ini terlaksana? Demikian, kalau Allah membinasakan dan mencegah segala rencana dan keinginan jahat yang tidak mengizinkan kita untuk menguduskan namanya dan menghalangi kedatangan kerajaannya seperti keinginan duniawi dan manusiawi. Sebaliknya, Allah menguatkan dan melindungi kita dengan kokoh di dalam firman-Nya dan iman hingga akhir hidup kita. Inilah anugerah dan kehendak-Nya yang baik. Permintaan keempat, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maksudnya adalah sesungguhnya Allah selalu memberi kita makanan sehari-hari kepada kita walaupun kita tidak memintanya. Demikian juga kepada semua orang jahat. Tetapi kita minta di dalam doa supaya Dia membimbing kita untuk menyadarinya dan untuk menerimanya dengan ucapan syukur dan terima kasih. Itulah yang kita mintakan. Apakah yang dimaksud dengan makanan sehari-hari? Antara lain, makanan, minuman, pakaian, perumahan, ladang, ternak, uang, barang-barang, suami istri yang rukun, anak-anak yang baik, pelayan-pelayan gereja yang baik, pegawai-pegawai yang baik dan setia, pemerintah yang baik, iklim yang baik, keadaan yang aman, kesehatan, tata tertib yang baik, sahabat yang baik, tetangga yang setia, dan segala sesuatu kebutuhan hidup. Permintaan kelima, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maksudnya adalah kita minta dalam doa supaya Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Maka hendaklah kita juga mengampuni dan berbuat baik kepada mereka yang bersalah kepada kita, sebab Tuhan telah mengampuni kita. Permintaan keenam, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Maksudnya adalah kita minta dalam doa supaya Allah melindungi dan memelihara kita, sehingga kita tidak disesatkan oleh hal-hal yang tidak diinginkan Allah. Permintaan ketujuh, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Maksudnya adalah kita minta dalam doa supaya Bapa yang di sorga melindungi kita dari kejahatan tubuh dan roh, serta diberikannya berkat dan kasih karunia-Nya yang membawa kita dari hidup yang penuh penderitaan kepada kehidupan di sorga. Penutup, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maksud amin dalam doa penutup adalah sesungguhnya permintaan kita didengarkan, supaya kita menjadi yakin bahwa permintaan kita dikabulkan dan didengarkan oleh Bapa yang di sorga. Sebab Dia sendirilah yang menyuruh kita meminta dan Ia telah menjanjikan untuk mendengarkan doa-doa kita. Pertanyaan dan jawaban tentang doa yang diajarkan Tuhan Yesus, nomor 235. Pernahkah saudara berdoa? Pernah. Saat kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita untuk berdoa, dimulai dari doa makan, doa tidur, dan lain-lain. Pernahkah saudara melihat dan mendengar orang yang sedang martonggo atau membaca mantra-mantra?
Pernah, kita sering melihat beberapa scene di adegan film, contohnya orang yang meminta pertolongan kepada mbak dukun. Apakah perbedaan berdoa dengan martongo? Doa merupakan permohonan yang dilakukan manusia kepada Tuhan. Doa juga merupakan komunikasi dengan Tuhan. Saat berdoa, kita juga harus membuka hati dan pikiran kepada Tuhan. Sedangkan martongo adalah bagian dari ritual yang diucapkan secara berulang-ulang. Apakah saudara pernah merasakan manfaat doa? Pernah. Ceritakan sedikit pengalamanmu tentang berdoa. Saat ujian mendatang, aku berdoa untuk kelancaran ujian. Aku juga berdoa agar Tuhan besertaku dan menjagaku agar tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Nomor 236, apa sih arti doa? Doa ialah percakapan pribadi kita dengan Allah untuk menyerahkan diri kepadanya, menaikkan permohonan bagi diri kita dan bagi sesama kita, serta untuk memuliakan namanya. Seperti yang ada di Mazmur 19 ayat 15, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Dan dalam 1 Timotius 2 ayat 1, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Nomor 237, pada siapakah kita berdoa? Yaitu kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. 238, mengapa sih kita harus berdoa? Yang pertama, yaitu sebab Tuhan Allah sendiri yang menyuruh kita berdoa. Yang kedua, yaitu sebab kita lemah dan serba berkekurangan. Yang ketiga, yaitu untuk mensyukuri berkat Allah yang kita terima. Yang keempat, yaitu sebab manusia dijadikan Allah menurut gambar dan rupanya. Oleh sebab itu, manusia harus bersekutu dan berdoa kepadanya. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Dan dalam Matius 7 ayat 7-8, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta dan menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Dan dalam Mazmur 106 ayat 1, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, kita berdoa setiap saat secara beraturan. Di waktu pagi bangun tidur, malam hari hendak tidur, sebelum dan sesudah makan, demikian juga ketika memulai dan mengakhiri pekerjaan, seperti yang ada di 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Dan dalam Mazmur 63 ayat 7, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Dan dalam Ulangan 8 ayat 10, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikan kepadamu itu. Dalam Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa. Nomor 240, di manakah kita berdoa agar doa kita didengarkan Allah? Di mana saja kita dapat berdoa bila dengan segenap hati, tidak dengan motivasi yang salah seperti orang Farisi yang berdoa di tengah jalan agar dilihat orang banyak. Yohanes 4 ayat 21 sampai 23. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Matius 6 ayat 1, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Nomor 241, apakah Tuhan senantiasa mendengarkan doa kita? Tuhan senantiasa mendengar dan mengabulkan doa kita, namun tidak selalu sesuai dengan kehendak kita. Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa
sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam berdoa. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocokku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nomor 242, bagaimanakah kita berdoa? Dengan hati yang bulat, tulus hormat, rendah hati, dan penuh keyakinan. Matius 6 ayat 6 sampai 7. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nomor 243, kita sudah memahami arti berdoa. Berapa bagiankah doa yang diajarkan Tuhan Yesus? Terdapat 3 bagian, yaitu pembukaan, 7 permintaan, dan doa penutup.